Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Ada completion, gratitude, self worth. Oke. Ada beberapa dari kalian yang entah apa yang membuat kamu rindu dan kangen dengan seseorang yang sudah tiada di dunia ini. Mungkin karena momen-momen bulan puasa ya, yang menyebabkan kamu teringat dengan orang tua yang sudah gak ada, atau pasangannya sudah gak ada, sahabat yang udah gak ada, keluarga yang sudah gak ada, kakek nenek dan sebagainya ya, atau di momen nanti mau lebaran gitu, jadi teringat. Jadi ada rasa sedih, rindu yang beberapa dari kalian rasakan. Di sini jika memang ada waktu, luangkan untuk berziarah dan mendoakan mereka. Ya. Yang mereka perlukan adalah doa dari kamu. Jangan membuat mereka juga merasakan sedih ketika melihat hidup kamu seperti ini. Mungkin beberapa juga di saat kamu lagi patah hati, atau di saat kamu lagi disakiti oleh seseorang, dikecewakan oleh seseorang, atau dalam keadaan keuangan yang kurang baik, kamu mengingat seseorang yang sudah tiada di dunia ini, yang harusnya kamu bisa banyak mendoakan mereka, bukan malah mengingat mereka di saat kondisi kamu seperti itu. Karena mereka di sana juga merasa sedih dengan melihat keadaan kamu yang seperti ini. Ya. Jika memang kamu merasa kenapa yang terjadi dalam hidupku seperti ini, kenapa yang mengalami situasi atau cobaan hidup seperti ini adalah kamu, tetaplah bersyukur. Percayalah, mungkin jalan ceritanya sangat sulit dan menyakitkan, tapi percayalah,
ending ceritanya bakal membahagiakan dan mengesankan untuk kamu. Jadi kamu harus bersyukur dengan takdir yang sudah kamu jalani. Belum tentu kamu bisa menjalani takdir seperti teman kamu, seperti seseorang yang kamu kayak wah enak ya jadi mereka. Belum tentu kamu jadi mereka bisa menjalani ya masa-masa sulit atau cobaan hidup seperti mereka. Jadi setiap orang itu dengan porsi cobaan masing-masing dan kebahagiaan masing-masing. Apa yang dilihat mata dan kamu rasakan baik untuk kamu, indah untuk kamu, enak untuk kamu, belum tentu jika kamu menjalaninya seperti apa yang kamu bayangkan juga enak ya buat kamu. Enggak, karena Tuhan lebih tahu mana yang kita butuhkan, mana yang terbaik untuk kita, meskipun prosesnya sangat sulit. Begitupun juga orang yang kamu lihat kok enak ya jadi dia kaya atau apa, ya mungkin cobaannya lebih besar gitu setara dengan enaknya. Karena setiap orang nggak melulu tentang kebahagiaan. Ada yang kaya raya ya, tapi apa cobaannya? Mungkin sakit lah, atau anaknya ya yang nakalnya nggak karuan dan sebagainya. Jadi setiap orang itu punya porsi cobaan hidup masing-masing, kesenangan masing-masing ya. Sama aja mungkin mereka melihat kamu juga bahagia karena cobaan yang kamu alami bagi mereka ya cuma gitu-gitu aja gitu. Kamu melihat mereka wah enak gitu, tapi kamu nggak tahu nggak enaknya seperti apa. Karena yang dilihat mata, yang dilihat orang itu hanya enaknya orang tanpa melihat pasang surutnya ya, sulitnya untuk menjalani cobaannya, ujiannya kayak gitu ya. Jadi bersyukurlah dengan apa yang saat ini ada dalam hidupmu, apa yang saat ini kamu miliki. Karena sejatinya takdir terbaik adalah takdir yang saat ini kamu jalani. Proses sulit adalah ujian untuk kamu mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan di sini untuk beberapa dari kalian yang selalu mementingkan kepentingan orang lain, yang selalu menginginkan untuk membuat orang di sekitar kamu ya, orang yang ada dalam hidup kamu itu bahagia. Tapi kebanyakan dalam prosesnya kamu sering menyakiti diri sendiri, berkorban untuk kebahagiaan orang lain tanpa memikirkan kebahagiaan sendiri. Dan hal itu sebenarnya gak baik buat kamu. Bukan mengajarkan kamu tentang rasa egois, menang sendiri, bukan. Egois dan mencintai diri sendiri adalah dua hal yang berbeda ya. Kamu yang harus mendulukan diri kamu, kebahagiaan kamu ya, baru bahagiakanlah orang lain ya. Kalau egois berarti kamu yang membahagiakan diri kamu tanpa memikirkan orang lain, tanpa mempedulikan kebahagiaan orang lain. Sedangkan mencintai diri sendiri ya, kamu yang mendahulukan kebahagiaan diri kamu, baru kamu membahagiakan orang di sekitar kamu ya. Karena di sini beberapa dari kalian kayak ngerasa nggak enakan, ngerasa nggak tegaan, ngerasa kasihan gitu. Bantu orang itu boleh, tapi kamu juga melihat ya kemampuan kamu. Jangan misalkan kamu bantu orang ya, ngasih uang ke orang tapi kamu sendiri nggak makan, nggak seperti itu ya. Jadi kalau kamu punya uang lebih dan kamu sudah mencukupi diri kamu, bantulah orang lain kayak gitu ya. Atau kalau di sini pokoknya apapun ya, kayak misalkan pasangan, kamu merasa nggak suka dengan sikapnya, tapi kalau kamu ngomong kamu takut menyakiti hatinya,
Tapi kamu nggak pernah memikirkan bagaimana rasa hati kamu yang sakit gara-gara perbuatan dia. Ya kamu harus berani ngomong, jangan nggak enakan, jangan takut dia tersinggung dengan ucapan kamu, agar dia ngerti bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang menyakiti buat kamu. Itu juga bentuk hanya sesimpel itu, tapi itu bentuk dari mencintai diri kamu sendiri, memberikan ketegasan bahwa kamu tersakiti gitu. Ya. Jadi coba sih kamu tuh kenapa gitu loh bisa sayang sama orang lain tapi kamu gak pernah sesayang itu sama diri kamu sendiri. Diri kamu loh dari kecil ya, atau dari kamu dewasa sampai saat ini ya, dari remaja atau saat ini kan udah mulai tuh merasakan cobaan. Kamu pernah gak berpikir kasihan gitu sama diri kamu yang kamu paksakan berjuang melewati berbagai hal, berbagai ujian hidup? Kamu pernah gak kasihan sama diri kamu sedikit aja ya? Kamu paksakan bertahan dengan orang yang toksik, yang udah jelas-jelas kamu tahu dia nggak baik buat kamu, tukang selingkuh, tukang apa, tapi kamu bertahan. Kamu kenapa sih nggak kasihan diri kamu ya, yang kamu paksakan seperti itu ya? Kamu enak dengan pikiran kamu, dengan ambisi kamu, aku bertahan sama dia, mungkin dia bisa berubah dan sebagainya. Gimana jiwa kamu? Kamu pernah gak ngerasa kasihan sama jiwa kamu yang kamu paksakan bertahan dengan kondisi seperti itu? Yang kamu paksakan ya, yang kamu udah ajak untuk berusaha sejauh ini dalam lika-liku hidup yang udah kamu jalani ya. Jadi cobalah untuk mencintai diri kamu terlebih dahulu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, maka kedamaian akan bisa lebih banyak kamu rasakan daripada kamu selalu memikirkan orang lain yang belum tentu memikirkan diri kamu, hanya kegelisahan yang kamu rasakan. Ya, dan berusaha juga untuk bisa lebih banyak berserah dengan apa yang terjadi. Mengkhawatirkan tentang sesuatu secara berlebihan, tentang apa yang akan terjadi ke depannya, hanya akan membuat kamu gelisah dan gak merasa damai. Tapi ketika kamu mau berusaha berdoa, ya, tapi untuk hasilnya kamu pasrahkan dan serahkan kepada Tuhan, kamu berserah, maka hati kamu akan lebih tenang dan merasa damai. Aku melihat akan ada perubahan dari hidup kamu, tapi harus dimulai kamu yang merubah cara pandang kamu akan sesuatu. Jika kamu menginginkan adanya perubahan dalam percintaan kamu, dalam keuangan kamu, harus ada cara pandang atau perspektif yang berubah dulu, atau tindakan yang berubah dulu. Mungkin misal kamu punya usaha, kamu ingin nih ya usaha kamu itu bisa berubah jadi banyak peminatnya, banyak orang yang datang dan sebagainya gitu. Kalau kamu hanya ingin perubahan tapi nggak ada pergerakannya, ya nggak bisa ada perubahan gitu. Yang mungkin ya, jika kamu menginginkan perubahan tapi harus ada sesuatu dulu yang kamu rubah, cara pandang kamu dalam mengambil keuntungan. Atau di sini mungkin cara memasarkannya yang dirubah, cara penjualannya yang dirubah, cara bekerjanya yang dirubah. Jadi ada sesuatu yang dirubah kalau kamu menginginkan adanya perubahan yang baik gitu dalam hubungan gitu. Kenapa sih sering berantem? Kenapa sih seperti ini? Kok kayaknya nggak enak? Aku pingin kapan ya hubunganku itu bisa berubah menjadi begini seperti orang lain dan sebagainya. Yeah. Kalau mau adanya perubahan, ya harus ada usaha-usahanya. Gimana? Ya mungkin coba untuk bicara dari hati ke hati tentang apa yang kamu suka, tentang apa yang dia suka, apa yang enggak kamu suka, dan apa yang enggak dia suka, kayak gitu. Keterbukaan. Ya, jadi harus ada sesuatu yang dirubah kalau kamu mau dan menginginkan sesuatu perubahan baik dalam hidup kamu. Jadi berubah dari diri sendiri, jangan menginginkan adanya perubahan dari luar gitu. Energi dan pesan untuk hari ini. Aku rasa di sini kalau ada beberapa dari kalian yang sempat ada komunikasi yang kurang baik, ada seseorang yang ngeblok kamu, aku melihat ada seseorang yang akan buka blokiran dan dia akan menghubungi kamu.
ya. Ya, entah kenapa di sini kayak lebih banyak disuruh untuk bersyukur dengan apa yang saat ini kamu miliki. Nggak perlu kamu melihat orang ini punya ini, orang itu punya ini, kapan aku punya ini, kapan aku punya itu. Nggak, disuruh untuk banyak bersyukur dan berserah, banyak berdoa, ya. Di sini kayak serahkan aja semuanya kepada Tuhan gitu, ya. Kayak disuruh untuk bersyukur, berserah kepada Tuhan, ya. Ada yang lagi capek, entah itulah capek fisik, banyak aktivitas, banyak kerjaan yang kamu lakukan, jadi lemes, atau bulan puasa kamu jadi lemes gitu ya. Atau di sini ada yang memang udah capek banget, makanya disuruh untuk mencintai diri sendiri, ya. Udah capek dalam sebuah situasi, bertahan dengan sesuatu yang tidak pasti, bertahan dengan sesuatu yang menyakitkan. Energi dan pesan untuk hari ini. Wow, ada yang lapar. Mungkin menahan makan, jadi ada yang lapar di sini energinya. Ya. Jika kamu menginginkan sesuatu, semuanya berproses, nggak ada yang instan ya. Menginginkan adanya perubahan, semuanya berproses, jadi ngalir aja. Nggak bisa kamu tuh kayak semuanya itu instan. Ya, kalau kamu mungkin capek, ya disuruh untuk istirahat di sini, istirahat sejenak, ya. Entah capek dalam hubungan, ya udah kamu istirahat dalam sebuah hubungan, ya. Kalau kamu capek melakukan aktivitas, ya luangkan waktu untuk beristirahat, jangan dipaksakan, nanti kamu jadi sakit, ya. Jangan memforsir tubuh kamu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu udah capek, udah lelah, nanti sakit sendiri, nanti rugi sendiri, ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada yang lagi stres. Stres ini kenapa sih? Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan. Ya, ingat, kamu tuh nggak bisa mengatur atau mengontrol semua hal di luar kuasa kamu. Makanya kamu pasrahkan aja semuanya kepada Tuhan. Tetap berusaha pasrahkan semua kepada Tuhan. Kalau kamu stres menjalani hubungan dengan seseorang, ya, kalau memang nggak bisa ya kamu lepaskan. Jangan kamu takut untuk melangkah. Atau kalau udah sepasang suami istri, ya kamu harus ada perubahan, omongkan ada sesuatu yang gak kamu suka gitu loh. Kayak belajar untuk mencintai diri kamu sendiri, ya. Atau kamu stres keuangan, berusaha tapi kamu pasrahkan kepada Tuhan di sini. Aku lihat akan ada jalan kok untuk kamu. Jadi jangan mengkhawatirkan tentang sesuatu secara berlebihan ya. Ya, ada yang overload ya, mungkin lagi ada yang banyak aktivitas, banyak kerjaan hingga kamu capek, lelah, disuruh untuk istirahat ya. Di sini stres banyak kerjaan juga bisa. Terus ada yang lagi mengingat, ya memori ini lebih ke arah itu tadi ya. Ada yang lagi kangen dengan seseorang yang sudah meninggal, ya, dengan seseorang yang udah tiada di dunia ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Oh, ada mature woman. Nanti kita klarifikasi satu-satu ya. Ada main female, family room, ada house, satu lagi ada mikir. Kita akan klarifikasi satu-satu. Mikir dulu ya. Ada yang lagi banyak pikiran. Oh, ini ada seseorang yang lagi memikirkan,
ya, untuk bisa berkomunikasi sama kamu. Jadi ada seseorang yang sempat ngeblok komunikasi sama kamu, ya, sempat menjauh atau menghindar dari kamu. Tapi seseorang ini saat ini lagi mikir bagaimana caranya untuk menghubungi kamu atau ngobrol lagi sama kamu. Terus ada perempuan dewasa, kita akan lihat ada seorang perempuan dewasa yang dimana di sini merasa menyesal dengan apa yang dia perbuat sama kamu. Entah itu teman kamu, saudara kamu, atau siapa kamu, ada seseorang yang nyesel ya, udah melakukan sesuatu hal yang kurang baik sama kamu. Ya, aku lihat ya di sini ada Queen of Pentacles ya, ada seorang perempuan. Dan saat ini dia bingung gimana caranya untuk meminta maaf sama kamu. Orang ini sudah melakukan sesuatu hal yang kurang baik. Entah ini teman kamu sempat mencoba untuk nyakitin kamu, atau pesaing kamu yang coba untuk menyakitin kamu. Tapi saat ini malah seseorang ini yang mendapatkan karmanya. Sehingga seseorang ini kayak merasa nyesel udah nyakitin kamu. Seseorang ini pengen minta maaf. Dia berpikir kalau dia minta maaf sama kamu, mungkin ya karma yang dia jalani bisa segera berakhir. Sehingga dia pengen banget minta maaf sama kamu, tapi bingung gimana caranya untuk minta maaf sama kamu. Ya. Terus ada perempuan juga di sini. Ya. Yang lagi memikirkan tentang apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Untuk mungkin ini kamu yang lagi, beberapa dari kalian lagi banyak memikirkan tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kamu untuk kedepannya. Ya, di sini. Tapi memikirkan tentang apa yang terjadi untuk kedepannya hanya akan membuat kamu bingung. Ya, mengkhawatirkan tentang sesuatu hal secara berlebihan hanya akan membuat kamu stres. Jadi jalani aja, ngalir aja. Ya, serahkan semua kepada Tuhan. Ingat, kamu gak bisa mengontrol semua hal ya yang ada di depan. Jalani aja dengan versi terbaik kamu, dengan effort kamu yang terbaik lah gitu. Ya, di sini ada yang lagi kumpul-kumpul sama keluarga ya, ada yang makan bukber bersama dengan keluarga di sini. Ya, mungkin ada yang datang di rumah, ada bertemu di rumah, ya. Ya, atau ada rencana untuk datang ke rumah seseorang gitu ya di sini. Oke, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan untuk kalian ya. Bye bye.